Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga hari ini masih dalam keadaan sehat ya semuanya. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi kita yang baru di matematika dasar, yaitu adalah di turunan. Bahasa lain daripada turunan ini adalah namanya diferensial. Turunan biasanya digunakan adalah ketika kita ingin mengetahui seberapa cepat suatu fungsi kecepatan, baik itu misalnya kecepatan dari suatu kendaraan misalnya, atau kecepatan dari beroperasinya suatu mesin, atau kecepatan dari meleburnya suatu obat misalnya. Banyak aplikasi yang digunakan ketika kita memakai konsepnya adalah turunan. Dimulai dari turunan ini dimulai dari suatu definisinya terlebih dahulu, yang mana hubungannya adalah terhadap limit, yang pembahasan kita limit pada pertemuan sebelumnya. Turunan itu seperti di SMA yang sudah diketahui, atau nama lain daripada diferensial, itu seandainya suatu fungsi, jadi turunan ini dibentuk atau dilakukan itu adalah terhadap turunan ini terdapat pada suatu bentuk fungsi yang mana ketika ada suatu fungsi, kita anggap misalnya fungsi kita adalah fungsi f, maka turunan dari fungsi f itu disebut dengan f aksen. Ini kalau seandainya ada tanda notasi di atasnya, maka ini dinamakan dengan f aksen. Bacaannya adalah f aksen. Yang nanti dia memiliki nilai pada suatu sebarang. Jadi sebarang artinya adalah pada suatu titik bilangan, garis bilangan kita itu tidak hanya menempati satu titik, boleh menempati titik-titik yang lain, itu namanya adalah sebarang. Misalnya di sini adalah sebarang pada titik C, kayak gitu. Jadi berada pada titik C. Maka turunan dari fungsi f itu dinotasikan dengan aksen C, itu sama dengan limit h mendekati 0 dari fungsi f C ditambah h. Jadi kalau seandainya nanti kita ada fx di sini, maka x itu ganti dengan C ditambah h, dikurangi fc per h. Jadi ini adalah definisi limit, yang mana, definisi daripada turunan, yang mana f aksen C itu adalah limit h mendekati 0 untuk fungsi fc ditambah h dikurangi fc per h. Lalu bagaimana kalau seandainya kita memiliki suatu fungsi dan kita menggunakan fungsi definisi daripada turunan untuk membentuk hasil daripada turunan. Jadi kalau seandainya kita memiliki suatu fungsi, itu adalah fx sama dengan 13x dikurangi 6, lalu pertanyaannya adalah tentukan turunannya f aksen pada C itu sama dengan 4. Pada C itu sama dengan 4. Maka kita bisa melakukannya. Pertama kita lihat bahwasanya fungsi kita itu berada pada 13x dikurangi 6. Yang ditanya adalah f aksen 4, berarti C-nya sama dengan 4. C-nya sama dengan 4. Otomatis kita menggunakan dari fungsi definisi daripada turunan, yang mana f aksen C itu adalah limit h mendekati 0 untuk f C ditambah h dikurangi fc per h. Jadi nanti ini fungsi x. Jadi x kita itu kita ganti dengan C. Kita ganti C, sehingga untuk yang notasi yang ini, sehingga untuk notasi fc ditambah h, maka nanti bisa kita ganti ini x ya, ini x, fc tambah h, x berarti x kita ini untuk yang di bagian sini
itu kita ganti dengan C ditambah H. Kemudian X kita di sini kita ganti itu adalah dengan C. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Oh ya, ini. Pertanyaannya adalah F aksen C. Maka kita tulis F aksen C, karena C kita adalah 4, maka F aksen 4. Sama dengan limit H mendekati 0 untuk F C, maka kita ganti C dengan 4 tambah H. Jadinya adalah F4 ditambah H. Dikurang C, ini jadinya F4 per H. Lalu yang selanjutnya, limit H mendekati 0. Di sini, X kita, ini kan ada Fx ya, maka X kita bagian ini adalah ganti dengan 4 ditambah H. Sehingga kita beralih kepada fungsi kita. Jadi ada 13X dikurangi 6. Maka kita ganti F4 tambah H ini menjadi 13, X-nya ganti dengan C tambah H. Karena C tambah H kita adalah 4 tambah H, maka ini adalah 13 dikali 4 ditambah H dikurangi 6. Sudah, bagian yang ini sudah, lanjut ke dikurang F4. Maka X kita ganti dengan 4. F4, maka fungsi kita ganti dengan 13 dikali 4 dikurangi 6 per H. Udah, itu baru kita lakukan operasi selanjutnya, ini sama dengan limit H mendekati 0, 13 dikali 4, 52, ditambah 13 dikali H, sama dengan 13H, dikurang 6, dikurang, kenapa dikurang? Karena ini, min ya ini, min dikali 13 dikali 4, jadinya min 52, min dikali min 6 plus 6 per H. Lalu ini ada 52 kurang 52 itu 0, min 6 ditambah 6 itu 0, sehingga tinggal adalah 13H. Berarti tinggal adalah limit H mendekati 0 untuk 13H per H. H per H bisa sama-sama membagi, sehingga ini adalah tinggal limit H mendekati 0 untuk 13. Maka ini adalah nilai turunan ini adalah sama dengan 13. Maka fungsi Fx sama dengan 13x dikurangi 6 pada F aksen 4 itu turunannya adalah maka fungsi kita pada saat Fx sama dengan 13x dikurangi 6, di saat C-nya sama dengan 4, atau X-nya sama dengan 4, itu turunannya adalah 13. Kita coba untuk yang kedua. Ketika misalnya fungsi kita itu adalah X ditambah, X berpangkat 3 ditambah 7X, kemudian pertanyaannya adalah carilah fungsi turunan daripada F aksen C. Maka ini kita coba F aksen C, itu turunannya adalah limit H mendekati 0 untuk FC ditambah H dikurangi FC per H. Ini sama dengan limit H mendekati 0. Ini kan X kita ganti dengan C katanya. Maka di sini adalah C ditambah H berpangkat 3. Berpangkat 3. Ini kita masuk kepada fungsi kita. Itu adalah C ditambah H berpangkat 3 ditambah 7, ganti C ditambah H, dikurang. Min, FC-nya berarti ganti X dengan C, jadinya min C berpangkat 3 ditambah 7C per H. Lalu ini limit H mendekati 0, ini baru kita operasikan C ditambah H berpangkat 3, itu hasilnya adalah C berpangkat 3 ditambah 3C berpangkat 2H, ditambah 3CH berpangkat 2, ditambah H berpangkat 3. Ditambah 7 kali C, 7C, ditambah 7 kali H, 7H. Dikurang, min, ini dikurang, C berpangkat 3, dikurang 7C per H. C berpangkat 3 dengan C berpangkat 3 bisa sama-sama saling mengurangi. Kemudian 7C dikurangi 7C bisa juga, sehingga tinggal adalah limit H mendekati 0, 3C berpangkat 2H ditambah 3CH berpangkat 2 ditambah H berpangkat 3 ditambah 7H.
Lalu ini limit H mendekati 0 hanya kita keluarkan karena masing-masing bagian ruas ini kan ada H, hanya kita keluarkan. Sehingga tinggal 3C kuadrat ditambah 3CH ditambah H berpangkat 3 ditambah 7 per H. Ini H bisa sama-sama saling membagi, sehingga hasilnya adalah 1. Selanjutnya, limit H mendekati 0, tinggal 3C kuadrat ditambah 3CH ditambah H kuadrat ditambah 7. Ya, selanjutnya itu masih ada H. Maka karena ada H, nilai limit kita masukkan itu adalah pada saat limit H mendekati 0. Maka ganti H itu dengan 0. Sehingga tinggal adalah 3C kuadrat ditambah 3C dikali H ditambah 0 kuadrat ditambah 7. Maka tinggal adalah 3C kuadrat ditambah 7. Inilah nilai fungsi kita, hasil turunannya ketika fungsi kita itu adalah X berpangkat 3 ditambah 7X. Kita sudah mengetahui bagaimana bentuk definisi daripada turunan. Selanjutnya adalah bagaimana aturan pencarian turunan di dalam suatu fungsi. Ini pertama, ketika kita memiliki suatu fungsi, adalah fungsi kita itu adalah sama dengan K, yang mana K ini adalah suatu konstanta, maka turunannya itu adalah 0. Turunan daripada suatu konstanta, misalnya adalah turunan dari 100. Kan nggak ada variabel yang mengikuti, maka turunan 100 itu adalah 0. Lalu yang kedua, jika fx itu sama dengan x. X ini x-nya berpangkat 1 ya, maka f aksen x itu sama dengan 1. Maka hasil turunannya itu adalah 1. Lalu ketika x kita adalah berpangkat n, kita memiliki suatu fungsi yang mana X berpangkat N ini adalah anggota bilangan bulat positif, maka bisa kita tentukan hasil turunannya itu adalah F aksen X sama dengan, perhatikan ini N-nya N dikali, menjadi suatu koefisien N dikali X berpangkat N dikurang 1. Ini aturannya. Ketika bentuk daripada fungsi kita adalah X berpangkat N. Atau boleh juga penulisannya dengan D. D ini adalah kependekan atau inisial dari diferensial. Jadi diferensial X berpangkat N sama dengan N dikali X berpangkat N kurang 1. Ya. Aturan yang keempat itu adalah ketika fungsi kita itu berbentuk suatu fungsi fx yang mana fungsi fx ini diikuti oleh suatu koefisien. Misalnya penulisannya adalah kfx, maka berapakah turunan daripada kfx? Maka ini bisa kita turunkan itu adalah k dikali f aksen x. Yang ini bisa juga dituliskan dengan diferensial k dikali fx, maka k ini nggak perlu diturunkan, dia cukup dituliskan kembali dikali turunan fx, turunan daripada si fx. Lalu aturan daripada penjumlahan. Pertanyaannya adalah F ditambah G aksen X. Maka ini sama dengan kita turunkan, kita memiliki dua buah fungsi ya. Dua buah fungsi F dan fungsi G. Maka ini ketika dijumlahkan, maka turunannya adalah turunkan fungsi Fx, kemudian turunkan fungsi Gx, lalu jumlahkan. Atau boleh juga penulisannya dengan diferensial fx ditambah gx, ini sama dengan diferensial fx ditambah diferensial gx. Lalu aturan yang ke-6 itu adalah aturan selisih atau pengurangan. Ketika kita memiliki dua buah fungsi, yaitu adalah fungsi f dan fungsi g, dan ini adalah kita ingin turunkan, maka turunannya adalah f aksen x itu dikurangi dengan g aksen x. Iya, ketika kita memiliki suatu fungsi yang mana fungsi kita itu ada dua buah, yaitu fungsi f dan fungsi g, maka ini ketika dalam bentuk aturan selisih, maka bisa kita lakukan dengan cara menurunkan fungsi fx, kemudian menurunkan fungsi gx, kemudian kita kurangkan. Atau boleh juga penulisannya dengan diferensial fx dikurangi gx sama dengan diferensial fx dikurangi diferensial gx.
Aturan yang selanjutnya itu adalah aturan perkalian. Ketika dua buah fungsi kita miliki, bagaimana cara mencari perkalian ketika dua fungsi ini dikalikan, bagaimana cara mencari penurunannya? Maka ini bisa kita tuliskan dengan cara F kali GX itu sama dengan, ini turunannya ya, turunannya, ini ada aksennya yang lupa penulisannya di sini. Ini sama dengan F aksen X dikali GX, maka turunkan dulu F-nya, F aksen, ditambah Fx dikali G aksen, maka di sisi sebelah kiri ini yang diturunkan itu adalah Fx-nya, kemudian dipisahkan dengan operasi jumlah, lalu di sebelah kanan ini yang diturunkan itu adalah Gx-nya. Mereka selalu beriringan antara Fx dan Gx, tetapi ada di sisi kiri Fx yang diturunkan, di sisi kanan Gx yang diturunkan. Boleh juga penulisannya dengan diferensial Fx Gx itu sama dengan diferensial Fx dikali Gx ditambah Fx dikali diferensial Gx. Lalu hasil bagi, pembagian dua buah fungsi kemudian diturunkan, maka bisa tuliskan ini, lupa untuk menuliskan aksennya ya, F per G aksen X sama dengan F aksen X dikali Gx dikurang Fx dikali G aksen X per Gx dikuadratkan. Ini posisinya hampir sama dengan perkalian yang di atas, tetapi operasinya berbeda. Kalau yang di perkalian, operasinya tambah, kalau ini adalah kurang. Kalau untuk di pembagian. Kemudian ada penyebutnya, itu adalah Gx kuadrat, atau boleh juga dituliskan dalam bentuk diferensial Fx per Gx sama dengan diferensial Fx dikali Gx dikurang Fx dikali diferensial Gx per G kuadrat X. Ini kita coba untuk mencari hasil turunan daripada aturan-aturan turunan yang tadi. Yang pertama, ketika kita memiliki suatu fungsi Fx sama dengan 5, maka di sini ingat 5 di sini adalah konstanta. Kenapa konstanta? Karena penulisannya tidak diiringi suatu variabel. Variabel kita di sini adalah X. Maka di sini tidak ada 5x kuadrat, yang ada cuma 5, maka ini adalah konstanta. Maka turunannya itu adalah sesuai aturan yang pertama adalah 0. Kemudian Fx sama dengan 1000. Nah, 1000 ini tidak diiringi penulisannya dengan X. Karena variabel kita kan adalah X. Maka ini dinamakan dengan konstanta, maka turunannya adalah 0. Walaupun nanti di sini adalah 1 juta, misalnya 1 miliar, maka turunnya tetap 0 karena nggak ada X-nya. Yang selanjutnya, ada fungsi kita itu adalah 9x berpangkat 8. Maka bentuknya adalah x berpangkat 8. 8 ini itu adalah sama dengan n. Sesuai dengan aturan, ketika fx sama dengan x berpangkat n, maka turunannya adalah n dikali x berpangkat n dikurang 1. Maka n kita adalah 8. Maka n sama dengan n x berpangkat n kurang 1 itu sama dengan 8 kali, ini koefisiennya 9, maka kali 9 kali x berpangkat 8 kurang 1. 8 dikali 9, 72. X berpangkat 8 kurang 1, 7. Maka hasilnya adalah 72x berpangkat 7. Selanjutnya, turunan dari diferensial x berpangkat 100. Maka perhatikan bentuknya. Iya, selanjutnya adalah turunan daripada X berpangkat 100. Maka perhatikan bentuknya. Di sini X berpangkat 100, maka N kita adalah 100. Maka sesuai dengan aturan turunan, N dikali X berpangkat N dikurang 1, maka bisa kita tuliskan adalah 100 dikali X berpangkat 100 dikurang 1. Maka hasilnya adalah 100 X berpangkat 99. Selanjutnya, ini ada diferensial min 7x berpangkat 3. Maka perhatikan di sini ada koefisien min 7. Kemudian x berpangkat 3. Maka k kita di sini adalah min 7. Maka kita berlaku adalah fx. F besar ini adalah notasi dari turunan juga ya. Sama dengan k dikali fx. Ini sama dengan hasil turunan ini adalah
K dikali F aksen X sama dengan min 7, karena K kita adalah min 7 dikali F X aksen. Perhatikan N kita 3, maka kita tulis 3, X berpangkat N dikurang 1, jadinya 3 kurang 1. Sama dengan min 7 kali 3, min 21, X berpangkat 3 kurang 1 adalah 2. Maka hasil turunan dari min 7, X berpangkat 3 itu adalah min 21, X berpangkat 2. Selanjutnya, turunan dari 4/3, X berpangkat 9. Sama dengan, ini 4/3 itu adalah notasi koefisien kita, kemudian diferensial X berpangkat 9. Maka N kita itu adalah 9. Maka ini sama dengan 4/3 kali 9, X berpangkat 9 dikurang 1. Jadinya adalah 12, X berpangkat 8. Selanjutnya, kita coba dengan pakai aturan yang lain. Ini turunan dari 5x kuadrat ditambah 7x dikurang 6. Maka perhatikan, 5x kuadrat bisa kita anggap sebagai fx ya. Lalu 7x, ya 5x kuadrat ditambah 7x bisa kita anggap sebagai fx, kemudian min 6 misalnya gx. Boleh-boleh aja. Atau 5x kuadrat sebagai fx, lalu gx-nya 7x dikurang 6. Ini adalah beberapa gabungan fungsi. Maka ini hasil turunannya, ini adalah gabungan daripada beberapa aturan ya. Maka diferensial dari 5x kuadrat ditambah 7x dikurang 6. Ini boleh kita tuliskan adalah diferensial 5x kuadrat ditambah 7x dikurang diferensial 6. Ini kita cut aja. Sama dengan ya, dari hasil turunan ini, turunan daripada fungsi 5x kuadrat ditambah 7x dikurang 6, ini bisa kita tulis adalah diferensial 5x kuadrat ditambah 7x dikurang diferensial 6. Diferensial 5x kuadrat ditambah diferensial 7x dikurang diferensial 6. 5 adalah koefisien, berarti 5 kali diferensial x kuadrat ditambah 7 diferensial x dikurangi diferensial 6. 5 kali x kuadrat itu n-nya 2. Maka kita tuliskan 2 kali x berpangkat 2 kurang 1. Ini enggak Ibu tuliskan lagi, berarti 2x kayak gitu. Ditambah 7 dx turunannya adalah 1 dikurangi 0. Ini bisa kita tuliskan 5 dikali 2x ditambah 7 dikali 1, karena turunan daripada dx itu adalah 1 dikurangi 0. Ini sama dengan 5 kali 2x itu adalah 10x ditambah 7. Aturan yang lain, kita pakai yang perkalian. Turunan dari 3x kuadrat dikurang 5 dikali 2x kuadrat dikurang x. Perhatikan ini ada pemisahnya, sehingga 3x kuadrat dikurang 5 itu adalah fx, lalu 2x kuadrat dikurang x itu adalah gx. Maka bisa kita cari turunannya, diferensial fx dikali gx. Ini sama dengan, sesuai dengan atur turunan, kalau ini perkalian, maka ini aturannya adalah f aksen x dikali gx ditambah fx dikali g aksen x. Maka ini kita turunkan, f aksen itu berarti diferensial dari 3x kuadrat dikurang 5 dikali 2x kuadrat dikurang x ditambah fx-nya adalah 3x kuadrat dikurang 5 dikali diferensial 2x kuadrat dikurang x. Ini baru kita kalikan, nanti kita turunkan dulu diferensial dari 3x kuadrat dikurang 5, ini n-nya berpangkat 2, maka adalah 3 kali 2, 6, x berpangkat 2 kurang 1, jadinya 1, jadinya 6x, ditambah 2x dikurang x, ini karena min 5 adalah konstanta di sini, maka turunannya adalah 0. Maka di sini 6x dikali 2x kuadrat dikurang x, ditambah, ini tuliskan saja karena fx. 3x kuadrat dikurang 5. Maka ini turunkan. 2x kuadrat dikurang x. 2 kali 2, karena n-nya 2, maka 4.
X berpangkat 2 kurang 1 adalah 1, maka 4X. Dikurang min X, X ini kan turunannya 1. Jadi hasil turunan dari 2X kuadrat dikurang X itu adalah 4X dikurang 1. Sama dengan, kalikan satu-satu ke dalam. 6X kali 2X kuadrat, jadinya adalah 12X berpangkat 3. Dikurang 6X dikali min X, jadinya min 6X kuadrat. Ditambah 3X kuadrat dikali 4X, jadinya adalah 12X berpangkat 3. Dikurang 3X kuadrat dikali 1 adalah min 3X kuadrat. Dikurang 5 kali 4X adalah 20X. Min 5 dikali min 1 adalah tambah 5. Jadi yang sejenis, jumlahkan dengan sejenis. Ini X berpangkat 3 dengan X berpangkat 3. Jadi yang untuk ini, sejenis jumlahkan dengan yang sejenis. Satu ini Ibu tandai dengan satu-satu, artinya mereka ya. Di sini setelah kita dapatkan ini, maka jumlahkan yang sejenis dengan yang sejenis. Ini X berpangkat 3, jumlahkan dengan X berpangkat 3, X berpangkat 2 dengan X berpangkat 2, sehingga diperoleh 12X berpangkat 3 ditambah 12X berpangkat 3 itu adalah 24X berpangkat 3. Min 6X berpangkat 2 dikurang 3X berpangkat 2 itu adalah 9X berpangkat 2 dikurang 20X, karena ini nggak ada temannya di sendirian, maka kita tuliskan min 20X ditambah 5. Maka hasil turunan dari perkalian fungsi ini itu adalah 24X berpangkat 3 dikurang 9X berpangkat 2 dikurang 20X ditambah 5. Lalu bagaimana kalau hasil turunan kita itu adalah berupa suatu fungsi yang mana fungsi itu adalah pembagian. Maka ini 3X dikurang 5 maka hasil turunan ketika kita memiliki suatu fungsi adalah pembagian yang mana pembilang itu sebagai fx dan penyebut sebagai gx. Sehingga untuk ini 3x dikurang 5 itu adalah fx dan x berpangkat 2 ditambah 7 itu adalah gx. Maka ini hasil turunannya ketika aturan turunan pada pembagian, maka ini kita memakai f aksen x dikali gx dikurangi fx dikali g aksen x per g kuadrat x. Maka dari bentuk yang kita punyai, kita lihat bahwasanya f aksen kita atau fx kita adalah 3x dikurang 5. Maka turunan dari 3x dikurang 5 dikali gx-nya adalah x kuadrat ditambah 7 dikurang 3x dikurang 5 dikali diferensial x kuadrat ditambah 7 per x kuadrat ditambah 7 berpangkat 2. Nah, ini turunan dari 3x itu adalah 3, karena turunan 5 kan adalah 0, maka tetap kita tuliskan 3 aja. Kali X kuadrat ditambah 7, dikurang 3X dikurang 5 dikali X berpangkat 2, turunannya adalah 2X, 7 turunannya adalah 0, per X kuadrat ditambah 7 berpangkat 2. Ini sama dengan, kalikan satu-satu ke dalam, ya. Ini sama dengan, kalikan satu-satu ke dalam, 3 kali X kuadrat, 3X kuadrat, 3 kali 7, 21, min 3X, kali 2X, jadinya min 6X kuadrat, min 5, kali 2X, jadinya adalah 10X, per X berpangkat 2, ditambah 7 berpangkat 2. Ini 3X kuadrat, dikurang 6X kuadrat adalah min 3X kuadrat, ditambah 10X, ditambah 21 per X kuadrat, ditambah 7 berpangkat 2. Selanjutnya kita masuk kepada turunan trigonometri. Untuk aturan-aturan pada trigonometri ini sama dengan aturan-aturan pada turunan yang kita bahas sebelumnya, tetapi ada yang membedakan di sini itu adalah trigonometri. Maka trigonometri ditandai dengan adanya penyebutan dalam sudut, misalnya sinus, kosinus, tangen,
kosekan, kotangan, sekan kayak gitu. Tapi dua inti daripada untuk mendapatkan turunan-turunan untuk fungsi itu adalah sin dengan cos. Maka di sini didefinisikan bahwasanya turunan daripada sin X itu adalah cos X dan turunan dari cos X itu adalah min sin X. Cuma dua itu. Dan nanti yang turunan yang lainnya adalah turunan daripada kedua buah fungsi itu. Seandainya kita memiliki suatu fungsi itu adalah 3 sin X dikurang 2 cos X. Maka ini anggap adalah aturan turunan selisih yang kita pakai. Maka ini sin X anggap Fx, cos X anggap Gx. Maka ini turunan dari D sin X dikurangi 2 cos X. Maka adalah 3 D sin X, karena 3 ini sebagai koefisien. 3 D sin X dikurangi 2 D cos X. Ya. Turunan daripada sin X itu adalah cos X, maka ini adalah 3 cos X dikurang. Turunan dari cos X adalah min sin X, maka ini min 2 kali min sin X. Maka ini sama dengan 3 cos X ditambah min 2 kali min sin X itu adalah plus 2 sin X. Sehingga turunan dari 3 sin X dikurangi 2 cos X itu sama dengan 3 cos X ditambah 2 sin X. Lalu, bagaimana turunan daripada tangen X? Tangen X itu adalah bentuk jabaran daripada sin per cos. Karena ini adalah pembagian, maka sebagai pembilang itu kita sebut sebagai Fx dan sebagai penyebut kita sebut adalah Gx. Maka ini berlaku adalah aturan pembagian pada turunan, yang mana itu adalah F aksen X dikali Gx dikurang F aksen dikali G aksen per G kuadrat X. Jadi bisa kita turunkan D sin X, karena ini Fx, dikali cos X dikurang sin X kali D Gx. Gx kita adalah cos X, maka kita ganti jadi cos X per cos X kuadrat. Maka ini turunan dari sin X adalah cos X dikali cos X. Dikurang sin X kali D cos X itu adalah turunan dari cos X adalah min sin X ya. Maka ini adalah sin X kali min sin X per cos kuadrat X. Sama dengan cos X dikali cos X itu adalah cos kuadrat X ditambah. Kenapa ditambah? Ini adalah min kali min, positif. Sin X kali sin X. Ya, maka hasil dari perkalian ini, hasil perkalian, kemudian pengurangan, pembagian, maka menghasilkan cos X dikali cos X, itu adalah cos kuadrat X, lalu min sin X dikali min sin X adalah positif sin kuadrat X per cos kuadrat X. Ingat, kita memiliki suatu bentuk persamaan bahwasanya cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan 1, maka ini kita ganti cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan 1 per cos kuadrat X. Jadi ingat lagi, 1 per cos itu sama dengan sekan. Jadi ini adalah 1 per cos kuadrat itu sama dengan sekan kuadrat. Ya, itu pembahasan turunan kita untuk hari ini. Nanti di selanjutnya kita akan membahas tentang aturan rantai, kemudian aturan turunan tingkat tinggi, lalu nanti silakan dikerjakan latihan-latihannya. Untuk itu Ibu mohon maaf, selamat sehat semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.